Sabar ya, Pak. Sebentar lagi kita nyampe di rumah sakit kok. Tolong, Bu. Cepat dikit, Bu. Saya sudah nggak tahan. Iya, Pak. Sebentar lagi kita sampai. Bapak bertahan ya. Insya Allah nggak terjadi apa-apa, Pak. Pak. Bapak. Masya Allah. Pak. Bapak. Bangun, Pak. Bangun, Pak. Bu, saya titip ini aja, Bu. Masya Allah, apa yang terjadi? Pak! Bapak! Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Pak! Keluarganya ya? Keadaan Bapak Yunus sedang kritis karena serangan jantung. Ya Allah. Terus gimana dong? Ibu yang bayar semuanya kan? Saya cuma supir taksi, Sus. Saya nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, jangan bawa-bawa pasien ke sini dong. Tapi suster... Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya ibu yang harus bayar semuanya. 500.000. Masa uang 500.000 aja ibu nggak punya sih? Kalau di rumah sakit lain, kamu bisa membayar lebih dari 1 juta. Maaf, Sus. Tapi pihak rumah sakit nggak mau tahu. Ibu yang sudah membawa pasien itu ke sini. Jadi ibu yang harus membayar semuanya. Tapi saya cuma punya segini, Sus. Masih kurang. Sekarang saya udah nggak punya uang lagi, Sus. Sisanya saya angsur ya. Jadi semalam lu nggak bawa duit ya? Enggak, Bang. Lu kemanain uang setoran lu? Atau lu udah berani ngumpetin di tempat lain? Lu mau coba-coba bohongin gua? Hah? Tadi kan aku udah bilang, Bang. Nggak mungkin! Itu nggak masuk akal, lu pasti bohong. Nggak mungkin lu bayarin ongkos rumah sakit itu kalau lu nggak kenal sama penumpang itu. Atau jangan-jangan dia ada laki-laki selingkuhan lo. Astagfirullahaladzim. Aku nggak kenal, Bang, sama dia. Kalau lu memang nggak kenal sama dia, ngapain lu bela-belain di rumah sakit? Pokoknya gua mau tahu, lu masih ngasih gua duit. Duit! Sekarang juga, gua mau main. Atau lu mau gua... Cepat! Iya, Bang. Cepat lu! Iya. Bukan dari tadi aja lu, ah. Susah banget. Jadi, papa saya masuk rumah sakit ini sudah dalam kondisi meninggal, suster? Iya, Pak. Dia diantar seorang supir taksi perempuan. Apa suster tahu di mana alamat supir taksi itu? Maaf, Pak. Kami tidak sempat mencatat identitas dirinya. Tapi kan supir perempuan jarang. Jadi mungkin lebih gampang, Pak, dicarinya. Apalagi dia memakai jilbab dan orangnya lumayan cantik. Suster ini gimana sih? Seharusnya suster catat dong alamat supir taksi itu di mana. Maaf ya, Pak. Kemarin semuanya serba terburu-buru. Jadi kami tidak sempat mencatat identitasnya. Cuma orang gila yang mau melakukan hal ini, mah. Hari gini mau cari supir taksi perempuan. Mau dicari kemana? Papa sih lagian aneh-aneh. Udah dibilang jangan dibawa-bawa tuh sertifikat, masih aja dibawa. Hilang deh sekarang. Pokoknya sertifikat itu harus kita temukan. Bagaimana kita mau jual rumah tanpa sertifikat? Siapa sih yang mau beli rumah tanpa sertifikat? Iya, Ma. Firman juga tahu. Firman juga butuh uang. Tapi kuncinya ada di sertifikat itu, Ma. Papa kamu memang keterlaluan. Sertifikat aja pakai dibawa-bawa.
Dasar lelaki buaya. Pasti sertifikat itu mau dikasihkan untuk perempuan simpenannya tuh. Udah lama. Nggak usah diomongin lagi. Lagian papa kan sudah meninggal. Iya ya. Untung aja papamu nggak meninggal di hotel. Kalau enggak, namanya udah tercemar. Ya udah, Ma. Nggak usah dipikirkan lagi. Yang harus kita pikirkan adalah di mana sertifikat itu sekarang. Ya, kita harus dapatkan itu. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Pak RT. Habis dari masjid, Pak. Iya Bu, di masjid ada pengajian. Bang Oji kemana ya Bu? Kok nggak ikut pengajian? Ini Pak, Bang Oji lagi narik angkot. Oh, iya udah deh. Kalau gitu saya permisi. Salam aja buat Bang Oji. Salam juga buat Bu RT ya, Pak. Iya, saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Oji, Si RT ngomong apa malah? Hah? ngomong dia nanya kenapa Bang Oji nggak ikut pengajian. Aku kira Bang Oji lagi narik angkot, makanya aku bilang Bang Oji lagi narik angkot. Dengar baik-baik. Mulai besok kalau ada laki-laki ngajak lu ngomong jangan lu ladenin. Ngerti nggak lo? Tapi Bang, Nggak ada tapi-tapian gua ngelarang lo. Siapa aja. Mau dia itu RT, gubernur atau presiden, jangan lo layanin. Atau lo ingin gua gorok orang gara-gara lo ngomong sama cowok. Mau lo? iya Bang. Lo buatin gua minum. Baik, Pak. Saya akan usahakan dalam minggu ini sertifikat itu ditemukan. Saya mohon kesabaran Bapak. Terima kasih, Pak. Fir, bagaimana kalau kita bikin sertifikat palsu? Ya nggak mungkin lah, Ma. Kita bisa dipenjara. Habis bagaimana dong? Firman, kalau sertifikat itu nggak bisa kita temukan, kita nggak bisa jual rumah dan kita nggak bisa dapat uang, sayang. Supir taksi sialan. Harusnya kan dia bisa mengembalikan surat-surat itu sama kita. Lagian nggak ada gunanya kok buat dia. Jangan-jangan sertifikat itu dijadikan jaminan untuk pinjam uang di bank. Ya, sekarang kan banyak orang melakukan itu, sayang. Iya. Bisa jadi, Ma. Wah, gawat, Ma. Gawat kalau sampai ini terjadi. Pokoknya sertifikat itu harus kita temukan bagaimanapun caranya. Kalau sampai itu terjadi, Mama pasti suruh orang untuk membunuh supir taksi sialan itu. Usahain aja tuh orang. Bila aku dalam pelukanmu. Sayang, kamu makan yang banyak ya. Kalau kamu banyak makan, tenaga kamu jadi kuat. Siapa tahu aja suatu hari nanti Vira bisa jalan kayak anak-anak yang lain. Tapi kan kata dokter Vira nggak bisa berdiri lagi. Mah, kaki Vira udah nggak bisa lagi. Shh, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang semangat dong sayang. Mudah-mudahan Allah memberikan mukjizatnya sama kamu, ya. Mama baik banget. Yaudah, sekarang kamu makan ya. Nih. Pintar. Enak. Lagi ya. Yang banyak makannya.
Makannya aja nggak bergizi kayak gini. Gimana anakku mau sehat? Mbak Yeti, mari masuk, Mbak. Gak usah deh. Di dalam pasti panas. Di luar aja deh. Bang Oji kemana? Bang Oji lagi narik angkot, Mbak. Dia hari ini mulai narik lagi. Kalau gitu sama kamu aja. Sama aja. Aku mau minta uang jatah bulanan buat si Ahmad. Si Oji kan janji mau ngebiayain buat anak laki-lakinya itu. Kalau masalah uang, itu urusannya sama Bang Oji aja, Mbak. Saya sekarang nggak punya uang. Gimana sih? Dulu aja waktu ngambil laki gue aja, janjinya mau ngebiayain anak-anak. Sekarang aja lo ingkar janji. Mana anak gue makannya kayak begitu lagi? Tapi benar, Mbak. Saya nggak punya uang. Demi Allah, sekarang saya nggak pegang uang, Mbak. Nggak punya uang gimana? Lo kan narik taksi. Lagian Oji kan juga narik angkot. Mbak, beberapa hari ini Bang Oji nggak narik. Dia baru narik hari ini, Mbak. Tapi bukan berarti jatah bulanan si Ahmad nggak dapat kan? Lagian gue juga kan mantan istrinya. Dan dia juga harus ngebiayain si Ahmad. Aduh, bagaimana ya, Mbak? Tapi Mah, kasihan Mama Wiwin. Semalam pulang narik nggak bawa uang karena uangnya. Diam kamu anak cacat. Kamu tahu nggak? Kamu tuh dibohongin sama ibu tiri kamu. Mana mungkin dia naik taksi nggak punya uang? Bener Mah. Diam kamu. Mbak Yeti, jangan kayak gitu sama Vira. Lebih baik Mbak nampar saya daripada memperlakukan Vira kayak gitu. Ini anak-anak gue. Mau gue apain kayak urusan gue dong? Pokoknya ya besok gue harus dapat jatah bulanan. Kalau enggak, bulan ini gue harus dapat buat si Ahmad. Tahu nggak?